Halo semuanya. Wah. Oke, baiklah. Kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So kita cek isi pikirannya dan perasaan terdalamnya. Wah. Kita cek ya. Energi orang yang kamu fokuskan, kayak gimana isi pikirannya, terus ya perasaan terdalamnya ke kamu gitu ya. Oke. Oke, ini ada kartu Nine of Cups. Ten of Wands. Wow. Hangman. Ini ada Ten of Pentacles ya. Three of Pentacles. Queen of Pentacles. Dan ada Five of Swords. Oke. Ini tuh ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Sebenarnya banyak ya. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius. Tapi ini yang strong, Cancer, Pisces, Scorpio, sama Aries. Bisa energi aja. Jadi pikirannya, perasaannya ya. Dia tuh mikir, sebenarnya aku tuh orangnya kuat loh. Sebenarnya aku orangnya strong ya. Aku tuh ngerasa ya apa yang aku lakukan ke kamu itu yang terbaik gitu. Menurut aku. Dia ngerasa gitu ya. Dia berpikir seperti itu, Kak. Jadi ya dia merasa dia yang mengendalikan lah. Dia yang harus dominan. Dia merasa kayak ya suka-suka aku dong, aku kayak gini, aku diam, aku pasif, aku nggak mau komunikasi, aku menggantungkan hubungan, aku ya aku nggak menyelesaikan masalah, aku biarin kamu gitu aja ya, suka-suka aku. Dia ngerasa gitu, pikirannya juga gitu ya. Cuma ini tuh dia ngejalanin hari-harinya kayak apa ya, berat banget. Ini beberapa dari mereka memang banyak masalah, tapi ada juga yang kayak ternyata sulit aja gitu ngejalanin hari-hari tanpa kamu. Atau kalau kalian punya masalah ya sebenarnya dia tuh nggak benar-benar kuat gitu, nggak komunikasi sama kamu tuh sebenarnya dia nggak benar-benar tahan kayak gitu. Nggak selamanya dia seperti itu. Tapi ada beberapa dari mereka di sini yang dia ada di tahap yang aku tuh nggak tahu harus gimana sebenarnya. Ya dia ngerasa ya untuk menyelesaikan masalah dengan kamu atau apa ya, membereskan urusan kita. Aku nggak tahu gimana caranya. Karena ya ini ada yang orangnya pasrah gitu ya. Dia pasrah, dia ngerasa kayak mungkin di antara kalian ada orang lain, apalagi kalau udah punya keluarga gitu, udah punya komitmen mungkin sama yang lain. Seperti itu. Jadi dia merasa kayak perlu mungkin menjaga nama baiknya,
Apalagi kalau ini rekan kerja, rekan studi, rekan bisnis ya, dia harus ngejaga nih nama baiknya. Nggak mau ada isu tentang cinta segitiga kalian, cinta segi empat kalian, dia nggak mau. Beberapa seperti itu. Ada juga yang kayak, ya ini tentang keluarga dia harus lebih loyal sama keluarganya demi nama baik keluarganya gitu. Jadi ya berat sih. Apalagi kalau memang dia tuh dari dulu ada di keluarga atau ada di pertemanan, ada di lingkungan yang ya jadi membuat dia egonya tinggi seperti itu. Ya mungkin entah keluarganya yang bikin dia kayak gitu, orang tuanya yang bikin dia kayak gitu, atau lingkungan pertemanannya gitu. Padahal kalau dilihat-lihat, sebenarnya cinta kan mampu mengubah segalanya. Maksudnya gini, dia tuh jatuh cinta sama kamu, dia mencintai kamu ya. Bahkan kalau ini nggak ketemu, nggak bicara, dia rindu. Dia mau bilang sebenarnya seperti itu. Tapi kadang dia lihat realita, dia lihat kenyataan, enggak lah gitu. Kayaknya aku berjuang gimana juga ke kamu tuh sia-sia gitu. Nggak ada faedahnya menurut dia. Ya, adalah kegalauan, bisa tentang perbedaan gitu. Atau kayak, ya gimana nanti orang tuaku, keluargaku, teman-temanku nanti gimana ngomongnya gitu. Atau kayak ada tujuan lain, ada fokus yang lain, kayak gitu sih. Dan kadang dia renungkan ya, dia pikirkan, sebenarnya kamu tuh udah bikin aku tersentuh ya. Dia ngerasa kamu tuh loyal, mungkin banyak perhatian kamu, banyak yang kamu lakukan ke dia. Dia ngerasa kamu tuh udah bikin dia jatuh hati sebenarnya ya. Bahkan kadang dia ngerasa kasihan sama kamu, kasihan karena kamu pernah berjuang gitu. Terus dia kadang merasa, ya aku akui gitu, cinta dari kamu, atau sejak kita saling mencinta, ya kamu bisa sebenarnya mengubah perspektif aku gitu. Akunya yang tadinya keras, atau aku terlalu merasa pendirianku, pemikiranku yang benar, tapi ya sebenarnya aku luluh sih sama kamu, luluh banget. Bahkan dalam hening, dalam sepiku, kalau aku sendiri gitu, ya aku ngerasa ya aku terkoneksi gitu sama kamu gitu sih ya, yang dia pikirin, dia rasakan gitu. Terus ya cuma kan ini tuh orang yang fokusnya nggak hanya satu ya, fokusnya banyak. Jadi kadang merasa ya, sorry to say gitu, belum bisa terlalu memprioritaskan kamu gitu kak ya. Oke lanjut. Kita lihat lagi ya. Nih ada kartu victim, wisdom, ada destiny, joy, bittersweet. Jadi ini energinya lebih kayak, ya bisa aja dia jadi mainin mental victimnya. Dia merasa kayak, ya kamu nggak ngerti aja aku tuh kayak gimana, keluargaku gimana, aku sama orang lain gimana, teman-temanku seperti apa. Dia tuh orang yang kayak pengen kamu ngertiin dia gitu loh ya, tanpa dia harus banyak bicara. Dia ngerasa kayak, ya kamu harus memahami aku lah, kalau kamu sayang sama aku, terimalah aku apa adanya. Tapi dia nggak menerima kamu apa adanya, kan lucu ya. Ucul banget memang. Ya itulah dunia ini ya, ada aja beda-beda karakter gitu. Jadi dia merasa kalau kamu memang takdirku, pasti kamu bertahan sama aku.
Kalau kamu memang ujungnya bakalan sama aku, pasti kamu akan terus sabar menghadapi aku. Pasti kamu akan selalu menerima aku seterusnya, selamanya. Jadi kalau kamu menyerah, ya berarti kamu bukan takdirku. Jadi kamu dilihat sama orang yang memang ya gitu perspektifnya. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa dia bisa ekspektasi kayak gitu banget? Sedangkan kamu kayak nggak bisa berekspektasi sama dia. Gitu. Makanya dia ngerasa kayak, ya kalau kamu cuekin, kamu abaikan, ya udah, mungkin kita nggak jodoh. Kadang dia merasa gitu, dia berpikir kayak gitu, atau kayak, ya kalau kamu nggak cari aku lagi, ya udah, berarti kamu bukan takdirku, kamu bukan yang terbaik. Nah, kadang dia mikir seperti itu, Kak. Tapi ya adalah dia dealing dengan orang lain lagi, mungkin setelah kamu kah, atau memang pada saat sama kamu, atau gimana. Dia ngerasa kayak, kok yang lain itu beda daripada kamu, ya. Malah dia ngerasa kalau sama yang lain itu bukannya lebih baik, malah lebih drama gitu, lebih ribet sama yang lain. Nah, disitulah dia langsung kayak ingat kayak, oh iya, ternyata kamu tuh masih lebih baik daripada yang lain. Cuma aku selama ini banyak nuntut. Aku merasa kayak kamu tuh harus selalu jadi superhero, selalu harus bertahan, bersabar. Kalau aku diem, aku pengen dicari. Tapi kamu menyerah, aku gak ada kejar kamu. Ya, dia ngerasa gitulah. Istilahnya kayak, dia pengen kamu selalu jadi superhero, sedangkan dia tuh udah gimana ke kamunya. Makanya dia kayak ingat-ingat lagi momen-momen manis sama kamu. Ternyata tuh banyak banget pengorbanan kamu, momen-momen hangat yang kamu berikan tuh banyak. Ini beberapa kalian kalau sama dia tuh perhatian, kamu ingetin dia makan mungkin, kamu ingetin jaga kesehatan, kamu kasih semangat buat dia ngerjain tugas atau kerjaannya gitu. Dan ini beberapa kalian ingat ulang tahunnya gitu, atau kayak, ya kamu selalu ada lah di momen-momen dia membutuhkan kamu, seperti itu. Jadi dia merasa kayak, kok aku gak bersyukur banget ya, sejak kamu ada itu sebenarnya hidupku lebih baik. Cuma kok aku gitu banget ya waktu itu. Aku merasa kamu bukan jodohku, bukan takdirku. Ya gimana mau jadi takdir, gimana mau jadi jodoh, sedangkan aku aja gak ada berusaha apa-apa. Kadang dia mikir sih kayak gitu. So ya memang sih kalau dilihat-lihat namanya rezeki, jodoh udah diatur Tuhan, ya kan? Tapi kita juga harus berusaha. Kalau kita nggak berusaha, nggak akan jadi sama kita. Nah, dia mikirnya gitu sih. Sudah berubah mindsetnya mungkin ya. Sejak nggak komunikasi, semesta menyadarkan dia. Kita lihat lagi perasaan terdalamnya ya. Wah, ini ada Two of Cups. Ini ada Eight of Cups, Four of Wands, Eight of Pentacles, Ten of Swords, Hierophant. Oke, Knight of Cups. Ini yang kuat Taurus ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi pikirannya ya, perasaan terdalamnya, dia tuh tahu sebenarnya kalau kamu layak jadi pasangan dia. Dia ngerasa kalau ya kita tuh sebenarnya bisa loh bersama, cuma akunya aja yang payah. Gitu. Jadi dia mikir nih, kita tuh sebenarnya bisa loh bersatu,
Cuma ya gimana, aku yang payah, aku yang gak berusaha. Kadang dia mikir, ya andaikan aja waktu itu aku sadar diri kalau hubungan itu harus seimbang, aku gak boleh biarin kamu sendiri berjuang, kamu terus yang sabar, terus kamu diembat orang lain, atau kamu malah sama yang lain, akunya sewot, akunya marah, aku mainin mental victim, aku gak introspeksi diri saat itu. Ya, dia kecewa sih, kecewa sama dirinya sendiri ya, bukan kecewa sama kamu. Dia merasa kayak, kok aku pecundang ya saat itu, kok aku tuh pengecut banget. Nah, dia mikir. Ini beberapa kalian akhirnya sama yang lain, entah kamu atau dia. Akhirnya jadi kayak ada yang nikah sama yang lain, ada jadinya ya komitmen sama orang lain. Kan beratnya kalau udah nikah sama orang lain. Ya kalau udah terjadi hal kayak gitu ya, entah kamu atau dia sama orang lain, next kehidupan dia gitu, dia tuh sebenarnya jadi apa ya, hari-harinya kayak mendung, hari-harinya tuh kayak ya gimana ya, sedih aja gitu, hampir tiap hari jadi sedih. Dia kebayang kayak menyesali semuanya, kecewa sama dirinya sendiri. Terus dia kayak merasa, kok aku ya bisa kayak gini banget gitu. Ini mungkin salah satu penyesalan terbesar dia ya, terbesar banget. Karena nextnya ini loh, setelah ini dia bingung mau ngapain. Kalau udah ada orang lain, gak bisa ada kesempatan sama kamu tuh gimana? Kalau ada pihak lain, nah akhirnya dia merasa ya udah, aku alihkan aja pikiran aku dengan kerja. Aku juga kan ada masalah keuangan, aku harus alihkan pikiranku dengan studi, kerjaan, bisnis, usaha apa gitu ya, supaya hidupku enggak dihantui rasa menyesal terus, sedih-sedih terus karena kamu enggak jadi milikku, aku enggak jadi milikmu. Nah kayak gitu. Bahkan apa ya, dia jadi sering ibadah sih menurut aku. Yang tadinya mungkin jarang, sekarang ya mulailah mendekatkan diri sama Tuhan. Karena kalau dijalani sebenarnya dia nggak sanggup dia. Dia nggak kebayang kayak, masa iya sih gitu, masa sih ada yang lain gitu. Atau ini udah terjadi, bisa juga belum terjadi ya. Beberapa kalian ini nanti baru terjadi ya. Nanti mungkin baru dia kayak mengalami ini. Ketika kamu udah sama yang lain dulu, baru dia kayak ngerasa hidupnya hancur gitu. Kayak ya gak sanggup aja gitu. Gak kebayang kayak orang sebaik elu gitu yang gue sia-siain, akhirnya sama yang lain. Terus ya gitu, dari ujung rambut lo sampai ujung kaki lo tuh lo sama orang lain, lo dimiliki orang lain. Frustasi gue. Nah dia ngerasa gitu. So ya mungkin kamu ngerasa sakit hati di awal aja, kecewa sama dia di awal, tapi nextnya kamu mungkin bisa melupa, bisa mengikhlaskan lah setidaknya, melepas dia. Nah sedangkan dia di awal santai, slow, merasa banyak kok yang mau sama aku, ada yang lain kok, keluargaku ada, teman-temanku ada, relasiku ada, ya everything's gonna be okay gitu. Tapi ternyata ya endingnya, at the end dia yang jadi nggak bisa move on dari kamu, dia nggak bisa lupa sama kamu. Ya sakit sih yang dia rasakan. Mungkin dia memang harus merasakan sakit itu karena kamu kan pernah ada di posisi dia itu kan. Cuma kamu udah healing gitu. So ya apa ya, jadi aku pilek ya, bukan nangis. Aku pilek nih. Ya dia ngerasa sedih sih. Kalau kamu yang belum ada komunikasi sama dia, atau dia nggak hubungi kamu, nggak nanya kabar, atau ya nggak ada basa-basi, itu karena kena aja sih mentalnya.
Dia merasa kalau ada isu, ada desas-desus orang lain, atau kayak ya dia tuh belum apa-apa, sekarang kamu yang sudah wah gitu ya, gak sanggup lah mentalnya menghadapi kamu. Okay. The thinking man. All tied up. Nah, anxiety. Broken heart. Six of chakra. Six chakra. Nah, ini bottom of the deck for chakra. Jadi, hari-harinya orang ini sering banget pikirin kamu, ya. The thinking man dengan six chakra keluar. Kurang apa lagi? Overthinkingnya. Sering banget ya. Jadi bagi kamu ya yang ngerasa aku tuh udah ilfeel loh sama nih orang ya, atau kayak aku ngerasa orang ini udah nggak pantas lah, ngapain lagi nanti-nantiin orang ini. Jangankan untuk menantikan dia ya, mikirin dia aja tuh aku udah males gitu. Beberapa mungkin kalian ngerasa gitu. Ya kita kalau pernah disakiti kan itu kayak meninggalkan luka yang dalam ya. Jadi kalau luka itu udah sembuh, masa mau dilukai lagi gitu ya? Kan ngilu gitu kan. Ibarat kita kayak ada luka nih, terus dijahit atau dioperasi, terus udah kering, terus mau disayat lagi gitu, atau mau dilukai lagi, kan ngilu ya. Istilahnya ilfeel jadinya. Jadi ya kayak gitu sih ilustrasinya, tentang misalnya kita luka lah atau apa, sama kayak luka hati ya. So kalau kamu yang masih teringat sama dia, masih kayak tiba-tiba energi dia tuh bisa kamu rasakan, masih mau mimpin dia, atau kayak yang nggak jelas juga tiba-tiba mikirin dia sedih dan ngerasa aneh gitu ya, ngerasa kayak energi dia menyelimuti badan kamu. Ya kayak gitu, kamu kayak dililit oleh ular, dan ular itu energi dia gitu istilahnya. Ya kayak gimana ya, karena dia tuh fokus mikirin kamu di sana gitu. Jadi kamu udah healing juga, kamu udah berusaha ikhlas, melepas. Kalau yang di sononya overthinking ke kamu, gimana? Ya, so kita bakalan terus merasa unfinished business. Kita akan terus merasa ini kayak belum benar-benar selesai kalau dua orangnya belum mengikhlaskan. Jadi nggak cukup kamu sih sebenarnya yang harus mengikhlaskan. Dia pun harusnya seperti itu. Jadi tanya diri masing-masing ya. Introspeksi diri kayak sebenarnya siapa sih yang belum ikhlas gitu. Aku udah ikhlas nih, aku udah rela kok, udah melepas. Kok aku kayak gini ya, kepikiran dia, terkoneksi. Oh dia nih di sana belum ikhlas. Nah itulah asumsi pertama. Tapi lihat juga asumsi kedua yang lainnya gitu, kayak kamu masih menyimpan rasa sakit hati nggak sama dia? Nah, kita kalau masih menyimpan rasa sakit hati sama seseorang, itu kan toksik ya. Itu tuh yang membuat kita jadi kepikiran lagi sama dia. Jadi kita tuh jangan hanya sekedar mengklaim, kita jangan sekedar mengklaim energi ini hanya dari dia, tapi lihat juga diri kita sendiri. Masih ada nggak rasa sakit hati kita ke dia ini? Atau masih ada nggak sesuatu yang belum kita utarakan ke dia ini, yang membelenggu di hati kita, yang membuat kita terkoneksi terus sama dia? Nah, itu kan juga harus diperhatiin ya, kayak gitu. Oke? Dan aku ngeliat dia tuh mikir ya, kayak ternyata nggak ada gunanya juga aku pakai topeng selama ini. Aku memanipulasi diriku, aku membohongi perasaanku. Aku sebenarnya mencintai kamu, aku pengen sama kamu sebenarnya. Cuma ya gimana, hidupku itu dari dulu udah terbiasa di zona nyaman.
Apalagi kalau ada kendala di hubungan kita. Apalagi kalau kamu ikutan gengsi kayak aku. Apalagi kalau kita beradu ego, ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku jadi bingung, aku jadi kikuk. Nah, dia ngerasa gitu. Tapi sejujurnya dia ngerasa perasaan dia tuh sama kamu sebenarnya semakin lama semakin dalam, bukan semakin hilang. Seperti itu. Kadang dia mikir ya, gue pengen banget sebenarnya keluar dari zona nyaman. Gue sebenarnya pengen nggak santai-santai gini terus, terlalu slow energi kita. Energi aku sih slow gitu. Dia nyadar, cuma ya dia tuh orang yang kalau aku lihat ya, dia kayaknya lebih baperan daripada kamu. Kalau misalnya kita lihat, kita gali lebih dalam energi dia jauh lebih baperan dari kamu. Jadi kalau orang yang lebih baperan itu nggak sekedar sensitif, tapi juga mudah emosi, ya. Orang yang mudah emosi kayak dia, nggak stabil secara emosional, itu baperannya luar biasa. Jadi kalau ada tantangan dikit aja, kiko gitu, merasa nggak tahu harus gimana. Ada rintangan dikit aja udah bingung. Apalagi kalau beneran nih, kalian ada penghalang, ya udahlah. Memang sakit sih nggak ngelakuin apa-apa, cuma ya udah. Mau gimana lagi menurut dia. Terus dia kadang mikir, ya aku tahu ini karma juga buat aku, nggak mudah lagi lah mendapatkan kamu. Kayaknya udah sulit membuat semua keadaan menjadi membaik. Ya ini karena ulahku juga, dia ngerasa gitu. Dia merasa banget sih ini karma, pernah sia-siakan kamu, jadinya sulitlah sekarang untuk bersatu dengan kamu. Oke, kita lihatlah apa yang mau dia bilang sama kamu ya. Ini ada card you deserve love, chemistry. Wah. Oke, ini ada playfulness, very soon, codependency, free yourself. Oke. Jadi dia pengen bilang nih dari lubuk hatinya terdalam, ya. Dia mau bilang gini, kamu tuh sebenarnya pantas untuk aku cintai. Jangankan aku, banyak sebenarnya orang yang sayang sama kamu. Mungkin ada orang lain yang bisa mencintai kamu dengan cara yang lebih baik daripada aku. Aku tahu, ya, sebenarnya banyak kok yang respect, yang peduli sama kamu. Gak kayak aku orangnya payah. Aku orangnya sensi, mudah emosi. Jadi ya, sebenarnya banyak yang gak mengerti aku, banyak yang gak cocok sama aku. Bahkan mungkin sekarang kalau aku dealing sama orang lain, aku sering ribut sebenarnya. Aku sering bentrok, sering cekcok sama yang lain. Tapi aku gak bilang ke kamu. Ya, gengsi lah. Kadang juga gimana ya, aku gak mau cerita banyak ke kamu, supaya kamu gak kepikiran. Karena aku tahu kamu care banget, kamu peduli banget sama aku. Jadi aku gak mau nyusahin kamu lagi sebenarnya. Gitu. Dan dia mau bilang, dimanapun aku, kapanpun, sama siapapun, aku selalu ingat sama kamu, ya. Mau aku lagi senang-senang sama orang, mau aku lagi sedih, mau aku lagi sibuk juga, aku selalu ingat sama kamu. Bahkan saat aku mencoba untuk dealing sama orang lain, bahkan berhubungan sama orang lain, wajah kamu yang selalu aku bayangkan.
wajah kamu yang selalu muncul di bayangan aku. Aneh kan? Ya kadang dia ngerasa gitu, dia ngerasa ya kamu nggak tahu aja lah, mungkin kamu ngerasa aku bisa lah happy, aku bisa dealing sama yang lain, tapi ada pun yang lain, tetap aja yang aku bayangin itu kamu. Supaya aku bisa bersemangat, bergairah, berhasrat sama yang lain ya, aku harus membayangkan kamu sebenarnya. Gitu. Jadi ya, ini orang yang aneh. Aku bacanya ngilu gitu ya. Ya itu, aku baca energinya kayak gitu ya. Energi dia seperti itu. Dan dia bilang, dia pengen ngomong, kayaknya aku nggak akan mungkin sih kayak gini-gini terus ya. Mungkin kamu bisa berasumsi kalau ya aku kayak gini-gini aja, mentalku kayak gini-gini aja, ya keberanianku sampai di situ-situ aja. Aku kayak orang yang seperti kata dalam tempurung, merasa jago, merasa hebat. Atau ya mungkin kamu mengira aku udah bahagia, aku bisa tanpa kamu, tapi ya suatu saat kamu bakalan ngeliat sih kalau aku tuh nggak sekuat, nggak sehebat yang kamu kira. Suatu saat kamu akan ngeliat kok kalau banyak banget ya kesedihan yang aku rasakan di hidup aku. Suatu saat aku pengen cerita itu ke kamu, dan kalau suatu saat aku kembali, suatu saat aku hadir lagi di hidup kamu, itu karena aku ketergantungan sama kamu, ya. Aku kayaknya nggak bisa benar-benar lepas dari kamu. Suatu saat ya, apapun yang terjadi, mau kayak gimana juga kehidupan kita ya, aku pengen kita masih bisa connect satu sama lain, masih bisa terhubung. Entah itu ya suatu saat aku kirim pesan atau aku menemui kamu ya, aku pengen kamu welcome, kamu menerima. Aku nggak akan nuntut banyak sih. Memang suatu saat aku pengen bersatu sama kamu, tapi ya kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Bebaskan diri kamu. Kamu berhak memilih, kamu berhak mengejar kebahagiaan kamu. Kalau kamu merasa nggak bahagia sama aku juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya suatu saat kalau aku hadir lagi ya, aku mau kamu menerima, kamu welcome, kamu menyambut aku. Kayak gitu ya. Dan dia bilang, nanti kalau suatu saat ya, aku bicara sama kamu, aku nggak akan pakai topeng kok. Gitu. Aku nggak akan memanipulasi lagi perasaanku, nggak akan lagi memanipulasi semuanya. Tapi ya, aku cuma butuh itu aja, respon baik dari kamu. Nggak mengungkit-ungkit lagi semua yang terjadi, ya biar aku bisa menjadi apa adanya di hadapan kamu. Gitu. Jadi dia nggak akan nuntut apa-apa sih kak, ya nggak usah takut. Kayak, ya nanti gimana, kan kalau ada yang lain gimana. Terus kita kan belum tentu bisa menyelaraskan perbedaan, atau kalau kita merasa semuanya udah beda, udah kayak sulit, ya mau gimana lagi. Kalau udah terlambat ya mau gimana ya. Dia nggak akan paksakan kamu gitu. Dia nggak akan menuntut apa-apa sih nantinya. Dia lebih kayak, ya karena kamu pernah baik sama dia, karena kamu selalu ada di benaknya ya, dia mau muncul aja gitu di hidup kamu lagi. Kayak pengen, namanya apa ya, namanya sayang gitu ya. Apalagi sayangnya itu udah mendalam sama kamu, nantinya dia akan berpikir ya arti sayang, arti cinta yang sesungguhnya itu ya memang gak menuntut gitu. Jadi ya ada juga nih beberapa yang kayak, kalaupun suatu saat nih aku hadir lagi membutuhkan kamu, ya kamu jangan marah juga lah gitu. Istilahnya ya, dia pengen juga ngerasain ketulusan kamu, ngerasain cinta yang sesungguhnya dari kamu, yang gak menuntut balasan. Kalau memang dia pernah merugikan kamu ya, dia mau kamu jangan jenuh-jenuh juga untuk berbuat baik sama dia, apalagi kalau dia butuh. Jadi memang ini orang aneh ya.
Ya kayak gitu lah. Pikirannya, perasaannya. So ini aku baca cirinya, mungkin berkaitan sama dia atau kamu ya. Aku baca angka dulu. Angka ini mungkin tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, berkaitan sama dia atau kamu, atau kalian, atau beberapa aja ya. Ini ada angka 3. Oke. 29, 4, 10, 21, 25, 19, 28, 6, 23, 15, 17, 1, 30, 16, 27, 24, 13, 7, ya 13, 7, 26. Oke. Kemudian tempat ini nama wilayah. Mungkin berkaitan sama dia atau kamu atau kalian atau beberapa pernah kesini, ada kaitan kesini atau pengen kesini gitu. Mungkin beberapa pengen ke tempat ini. Ini ada Bogor. Oke, ada Bogor ya. Arab Saudi, Ambon, Afrika, Garut, Surabaya, Jambi, Jogja, Bukit Tinggi, Kediri, Banjarmasin, Banten, Turki, Madura, Tasikmalaya, Bekasi, Depok, Pekanbaru, Batam, Eropa, Europe, Lampung, Thailand, Gorontalo, Kupang, Brunei Darussalam, Solo. Oke. Ya, mungkin beberapa aja yang cocok atau bisa kebolak-balik vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.